Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bila alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk seluruh para terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh ya, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang, jangan begitu ya. Oke, selanjutnya kalian semuanya aku tak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doanya juga dicurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah yang agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Seperti yang aku janjikan ya, aku akan membahas tentang surat Toha ya, surat yang ke-20 nomornya 44. Maka tajuknya aku kasih Tuhan kok mudah-mudahan. Tuhan kok mudah-mudahan. Tuhan model opo gue. Sini ya. Tuhan kok itu gimana tuh? Gini tuh. Mudah-mudahan. Mudahan ya. Quran surat Toha surat yang ke-20 ayat yang ke-44. Tuhan model apa ini? Tuhan kok mudah-mudahan ya. Oke, aku kasih behind screen-nya dulu. Pada saat itu aku ditelepon oleh Ustadz Ahmad ya. Aku sendiri tidak menyaksikan videonya, tapi Ustadz Ahmad menyaksikan video itu dan dia bercerita kepada aku, itu video debat antara Islam dan Kristen. Ya. Antara Islam dan Kristen. Yang Islamnya memberikan sebuah pernyataan ya, bahwa teman Kristennya itu kaum terjemahan ya. Kira-kira begitulah ya, kaum terjemahan gitu. Ya memang faktanya memang terjemahan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber Islam sebetulnya yang tidak salah ya, benar bahwa Kristen itu kan kaum terjemahan gitu ya. Biasanya itu tutup tuh atau jendelanya biar nggak berisik. Biasanya kan begitu disebut ya, kaum terjemahan begitu. Dan kita sudah sepakat bahwa terjemahan kitab suci itu ya bukan kitab suci gitu loh. Jadi memang sebuah dilema. Lalu beragama dengan apa? Dengan terjemahan. Ya. Makanya kan apa yang dinyatakan oleh teman kita ya, teman narasumber Islam kepada teman kita narasumber Kristen, bahwa menyebutnya dengan umat terjemahan itu ya benar, karena faktanya memang begitu ya. Jadi tidak salah ya. Yang jadi masalah ketika teman Kristen berbalik ya, memberikan pertanyaan lah kira-kira begitu kepada teman Islam ya. Itu yang terkait tentang surat Toha 20:44 ya. Yang itu
nanti aku bacakan lengkapnya ya. Secara singkatnya itu ya seperti judul itu, Tuhan kok mudah-mudahan. Ada Tuhan kok mudah-mudahan. Dan di situ saudara kita atau teman kita Islam tidak bisa memberikan penjelasan yang sebagaimana mestinya. Hal itu yang membuat Ustadz Ahmad gregetan, lalu dia telepon aku gitu. Jadi behind screen-nya seperti itu ya. Makanya kan aku sudah bilang ya, tapi juga kesalahan ustadz-ustadz kita yang nggak pernah menjelaskan kepada jamaahnya. Menuntut ilmu itu wajib, itu ilmu apa? Seharusnya dijelaskan. Tidak semua ilmu wajib, tidak. Ada yang wajib, ada yang jais. Ya. Yang wajib itu adalah menuntut ilmu, yaitu Islam. Jadi Islam itu ilmu. Sedangkan kita sudah masuk dalam apa yang menjadi jargon kita, Islam rasional. Rasionalitas itu ada dalam domain keilmuan. Ya, kita kan selalu bilang salam Isra, salam Isra, salam Isra. Itu Islam rasional. Dan kita sudah tahu bahwa iman itu tidak bisa ujuk-ujuk. Dia harus dibangun atas dasar keilmuan atau pengetahuan. Jadi tahu dulu baru beriman. Bukan iman dulu baru tahu. Itu ya imani saja. Seperti yang kemarin kita membahas tentang tubuh kebangkitan Yesus ya, yang kemudian kita lihat kesimpulannya dari Tesalonika 4:14 dan kemudian Korintus 5:4 dan 17a itu ya intinya ya pokoknya imani saja gitu. Itu enggak akademis begitu. Ya. Karena aku sudah bilang menuntut ilmu wajib itu Islam. Ilmu keislaman itu wajib. Kalau yang lain itu jais. Jais itu monggo-monggo saja, silakan saja, boleh-boleh saja. Tapi itu pun tanda kutip. Kalau semua generasi Islam sudah banyak menuntut ilmu ekonomi misalkan, jangan semua ekonomi, ada yang teknik, ada yang teknik juga itu terbagi, ada sipil, ada bangunan, ada elektro, ada informatika, ada segala macam. Ya. Jangan semua ke teknik, jangan begitu. Nanti ada yang sudah hukum, jangan semua ke hukum, gitu loh. Jais pun itu artinya boleh-boleh saja, tapi lihat kondisinya. Apa yang belum kita punyai, itu kita genjot di situ. Sehingga generasi-generasi Islam itu menguasai semua lini keilmuan. Enggak lolak-lolok, goblok, enggak. Ya. Itu semua jais, tapi jais pun dalam tanda kutip. Lihat kondisinya. Jangan seperti bebek, jangan main seruduk babi. Ya. Semua belajar ilmu hukum. Yang ekonomi siapa? Goblok kita nanti. Nggak ngerti ekonomi. Semua ekonomi. Yang belajar teknik siapa? Ya. Tapi itu semua butuh interaksi sosial di antara kita. Makanya itu silaturahmi menjadi perlu. Oh, jadi kita tahu. Sekarang generasi Islam banyak nuntutin apa? Hukum. Sekarang harus mulai dialihkan ke ilmu-ilmu lain. Itu kan harus ada komunikasi gitu. Ya. Oke, sekali lagi, yang wajib itu menuntut ilmu itu adalah belajar Islam. Baru lainnya itu jais. Monggo-monggo saja, boleh-boleh saja dalam tanda kutip gitu. Nah, itu terlebih-lebih lagi bagi seseorang yang mau masuk dalam dunia perdebatan. Ya. Dunia perdebatan. Sebetulnya debat itu bukan sesuatu yang buruk sih ya. Cuman sekarang orang menerimanya menjadi sesuatu yang buruk. Sebetulnya tidak, debat itu kan bahasa Melayu. Sekarang untuk menghaluskan jadi diskusi gitu. Sebetulnya debat itu nggak apa-apa. Kan kebenaran itu harus diuji lewat perdebatan. Perdebatan itulah yang merangsang rasionalitas kita untuk berpikir. Nggak bisa pokoknya apa. Kalau satpam, militer itu ya pokoknya. Kalau kita nggak bisa, orang kita akademis kok. Dalam militer tuh nggak boleh tanya, diperintahkan tembak ya tembak, pokoknya tembak, nggak ada lagi tanya diskusi apa, nggak ada. Itu dunia militer memang begitu, dunia satpam juga begitu. Pokoknya 24 jam dijaga, nggak ada tanya. Lu dibayar, digaji, pokoknya jaga, pokoknya orang nggak boleh masuk, ya sudah. Nah itu dunia-dunia militer begitu, dunia-dunia keamanan begitu. Bagi kita yang akademis nggak bisa begitu, pokoknya apa? Jadi kalau ada orang nyuruh kamu, pokoknya percaya, balis.
Balikkan saja. Pokoknya apa? Kok main pokoknya? Ya, jelaskan secara ilmiah. Kalau ngerti ya kita akan ikut dan itu benar. Kalau nggak benar, kita ngerti itu nggak benar, ya untuk apa kita ikut? Nggak ada istilah pokoknya. Ya, oke. Berikutnya, kalau kamu mau masuk dalam dunia perdebatan tuh sama dengan, jadi kan begini, seperti sepak bola itu ya, ada serang, ada bertahan. Ya, tim itu harus dua-duanya ya. Bisa serang, bisa juga bertahan. Kalau dia hanya bisa menyerang, tidak bisa bertahan, ya kacau. Atau dia bisa bertahan saja tapi dia tidak bisa menyerang, ya kacau. Harus bisa bertahan, harus bisa menyerang. Begitu juga kalau kamu debat dalam sebuah diskusi, katakanlah Islam dan Kristen, ada Islam. Kalau kamu Islam ini kamu harus bisa bertahan. Ketika kamu ditanya, kamu harus bisa memberikan penjelasan. Begitu juga kamu jangan hanya bisa menjelaskan, kamu juga harus bisa bertanya. Jadi saling menyerang, saling melawan itu loh. Yang terjadi kemarin ketika teman Islam mengatakan bahwa Kristen itu kaum terjemahan, itu sudah bagus dan itu benar. Sayangnya ketika Islamnya ditanya, bagaimana kok Tuhan kok mudah-mudahan di Toha 20:44, teman Islam nggak bisa menjelaskan dengan baik. Itulah yang aku bilang, Islam itu ilmu dan itu wajib dipelajari. Terlebih-lebih lagi ketika mereka mau masuk ke ranah perdebatan. Gitu loh. Jangan kamu asik menyerang tapi pertahananmu rapuh, akhirnya jebol kamu. Ditanyai Tuhan kok mudah-mudahan, kan bikin gregetan aja. Untung nggak di depan itu kan cewek gitu. Ya, nggak boleh begitu. Jadi harus ngerti kristologi dan harus ngerti Islamologi kalau mau masuk dalam dunia perdebatan. Jangan kamu asiknya nyerang saja, diserang nggak bisa bertahan, dan jangan juga bertahan saja nggak bisa nyerang. Artinya kedua ilmu itu harus kamu kuasai dulu, baru masuk ke dalam dunia perdebatan. Nggak bisa bondo hanya pokoknya apa? Ya, oke. Sebelum sana, aku baca dulu komen yang masuk dari duha yang kita sudah lalui ya. Pertama dari Uncle Maret, namanya kok aneh ya, bukan Uncle Sam tapi Uncle Maret. Ya. Oke. Subhanallah, Allahu Akbar, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Uncle Maret. Ya, lanjutnya soleha kita Gispati, alhamdulillah number one. Semoga Tuhan Guru dan kita semua selalu diberikan keberkahan, keselamatan dan kesehatan. Salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Ya, terima kasih untuk Gispati. Kita lanjutkan ke Batam, Kang Ari Prasetyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir Guru di pagi hari di sela-sela kesibukan mencari nafkah. Salam sehat buat kita semua dan always don't forget salam Isra. Jos Islam rasional. Oke, matur nuwun, matur thank you. Terima kasih untuk Kang Mas Ari Prasetyo. Salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Batam. Kita lanjut ke Kerinci Jambi, ada Kang Mas Irfan Al-Akbar. Masih menyimak di pagi hari Kerinci Jambi. Mantap. Oke, salam Isra untuk Kang Irfan Al-Akbar di tengah-tengah kesibukannya sedang membangun bendungan. Kita lanjutkan dari Kerinci ke Jogja, ada Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jogja kita bergeser sedikit ke utara ya, nyerong ke utara, yaitu kota Demak. Di sana ada soleha kita Rini Erna Ratnawati, kalau nggak salah begitu nama lengkapnya ya. Demak hadir Gus, number 2. Cewek-cewek ya, yang nomor 1, nomor 2, cowoknya kalah semua hari ini. Oke, terima kasih untuk Rini dan salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Demak dan saudara muslimku yang ada di Demak. Oh, dia nulis komentar begini. Midnight sun ya, matahari tengah malam. Dalam bahasa Indonesia, matahari tengah malam adalah suatu fenomena di mana durasi sinar matahari lebih sedikit. Apa sebabnya? Bumi berbentuk bulat dan memiliki kemiringan aksis 23 derajat pada porosnya. Inilah yang membuat sebagian wilayah bumi tidak memiliki malam.
Salah satu contoh adalah Islandia. Oke, benar sekali ya. Itu karena pengaruh posisi matahari terhadap bumi. Ya, di daerah-daerah kutub utara juga begitu ya. Jadi sebetulnya Islandia ini hanya mewakili beberapa daerah. Tapi seperti yang aku bilang, kalau kita statistik, tentunya lebih banyak yang punya siang punya malam. Ya, makanya kemarin kan aku jelaskan kebenaran keumuman seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran itu tidak menyalahi fakta alam. Ya, karena itu berbicara dalam kebenaran keumuman gitu ya, yang sudah aku gambarkan kurva normalnya kemarin. Oke, terima kasih untuk soleha kita hari ini dan terima kasih atas deskripsinya ya tentang matahari tengah malam. Kita lanjutkan Pak Iwan Tamim, alhamdulillah bisa hadir. Salam Isra. Salam Isra Pak, salam untuk semua keluarga yang ada di Tangerang ya, ada di Tangerang. Ya, semoga selalu dalam ridho Gusti Lingkamo Agung. Matur nuwun Pak Ikhwan Tamim. Kita lanjutkan Kang Hermana Natawijaya. Atur nuhun Kang kumaha pawartosna Damang Bandung. Bandung bergoyang lagi. Mana lagunya itu ya? Oke, atur nuhun Kang. Salam Isra untuk semua keluarga muslimku yang ada di Bandung. Kita lanjut, kita nyebrang lagi terbang ke Malang. Gurem en Rukem. Kan Enrus GNR. Kerang alam hadir dedel duel kan semuanya. Mantap, mantap, mantap. Nus, salam Isra untuk GNR. Kita lanjut ke mana nih? Didi lupa aku. Brebes, Mas Didi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Gus, monggo, monggo. Kita lanjutkan terbang lagi ke Bandung. Ada Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang 30 menit. Komen kelima. Mantap, tapi tetap kalah kamu sama Bidadari 2 tadi. Lanjutkan dari MBR ya, yang ada di Kemayoran, selalu hadir ya, alhamdulillah. Setuju Gus, kalau dogma membuat otak jadi kram. Mereka percaya Allah cuma satu, tapi punya 3 pribadi. Lalu saya bertanya, nanti misal mereka di surga, ya kira-kira Allah yang mana yang akan mereka lihat, karena mereka percaya Allah cuma satu ya. Apakah di surga melihat Yesus, Bapa atau Roh Kudus? Bila mereka di surga melihat semuanya, sudah jelas kalau Allah mereka itu 3. Cuma karena kegoblokan sudah mendarah daging, pokoknya Allah cuma satu walau di depan muka mereka adalah 3. Itu saja Gus. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, MBR semakin lama semakin cerdas ya. Itulah kalau kita berpikir dengan rasionalitas yang kita expand ya. Oke, salam untuk MBR dan salam Isra untuk semua saudara yang ada di Jakarta. Matur nuwun, terima kasih. Kita lanjutkan ke Kang Aljus Mas Duki. Kumaha pawartosna Bandung selalu ada. Mantap. Atur nuhun Kang, atur nuhun. Dari Bandung kita terbang ke Pandaan ya. Kang Samsul Yatim. Begini. Rata-rata supir truk itu ndablek suka mampir. Suka mampir-mampir maksudnya. Ini kebenaran umum. Saya termasuk yang ekstrim loh, dan memang sedikit yang ekstrim. Saya jadi sopir itu karena saya hobi, bahkan levelnya udah pecinta di dunia mesin dan traveling. Di situ saya menemukan surga. Alhamdulillah, berarti dia paham. Surga itu tidak menunggu nanti ya. Bahkan sekarang juga sudah ada surga ya. Mantap, mantap, mantap. Jadi nggak harus nunggu nanti, surga kok nunggu nanti ya. Kalau surga nunggu nanti, neraka nunggu nanti, ya akhirnya nanti-nanti. Oke. Gelar Tikargus dan salam Isra, ditunggu penjelasan tentang Toha 44. Oke, kita mulai jelaskan. Ini mungkin seri ke-1 ya. Ini akan masuk ke dalam seri ke-1 ya. Oke. Aku ulangi, gelar Tikargus dan salam Isra, ditunggu penjelasan tentang Toha 44. Apakah memang mudah-mudahan itu arti sesungguhnya atau sastrawi? Bukan sastrawi. Di situ Depak mengalami kekacauan menerjemahkan, dan itu sangat memprihatinkan ya. Karena logika waras aja nggak perlu tahu bahasa Arab sekalipun, ini sesuatu yang nggak bisa diterima. Tuhan kok mudah-mudahan ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Kang Samsul Yatim itu ya, rata-rata supir truk itu ndablek suka mampir. Ini kebenaran umum, artinya umum. Umumnya begitu gitu loh, tapi ada yang ekstrim yang tidak umum. Maka apa yang dikatakan Kang Samsul Yatim itu 11-12 dengan lagunya Doel Sumbang, judulnya apa ya? Aku Lelaki kalau nggak salah judulnya ya.
Kamu cari di YouTube itu Doel Sumbang, Kang Doel itu nyanyi Aku Lelaki gitu kan. Dan dia bagusnya lagi diawali dengan diksi umum. Diksinya umum. Jadi gini syairnya. Umumnya lelaki punya sifat bajingan. Tak pernah puas dengan satu perempuan. Itulah lelaki. Tapi tidak termasuk saya. Gitu ya. Jadi umumnya laki-laki itu bajingan. Nggak puas dengan satu perempuan. Tetapi tidak termasuk saya. Jadi ini yang umum, ini yang ekstrim. Ya, orang biasanya membicarakan keumumannya ini. Dan itu persis apa yang kita jelaskan ya tentang kebenaran umum yang juga dinukil kalau misalkan Kang Samsul Yatim supir truk ya seperti itu, umumnya daplek tapi tidak termasuk Kang Samsul Yatim. Kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih kalau sudah pada paham, aku jadi senang gitu loh. Kalau aku jelaskan kalian paham, kalian ngerti. Tapi jangan lupa kalau sudah paham, ngerti, diamalkan, diajarkan. Jangan hanya berhenti di kamu saja. Oke, ya. Dari Kang Samsul Yatim, Pandaan, lanjut Ngipok Ngerok number 3 ya. Oh, masih kalah kamu sama cewek-cewek itu. Oke, sudah aku bacakan semua ya komentarnya dan kita sekarang masuk ke tajuk. Sehingga kita mendapatkan pemahaman yang benar lah. Jangan lagi diombang-ambingkan dengan terjemahan yang kacau balau. Ini benar-benar fatal ini. Ya. Benar-benar fatal apa yang diterjemahkan oleh Depak ini. Ini harusnya koreksi. Aku juga nggak tahu kemana mereka yang pada jago-jago Al-Quran itu kok nggak ada yang mengkoreksi. Harusnya kan, wah, ini kok sampai begini ya. Masa ada Tuhan kok, apa katanya? Tuhan kok mudah-mudahan tuh gimana ya. Jadi nggak ada namanya Tuhan kok mudah-mudahan, itu bikin kacau aja. Oke, sekarang aku coba jelaskan. Kita tahu yang namanya Tuhan itu pasti absolut. Ya, pasti absolut. Kalau relatif, ngapain jadi Tuhan juga? Ya, jadi nggak ada Tuhan kok relatif itu, tapi ya, jadi harus absolut Tuhan itu. Nggak bisa dia kok relatif. Untuk apa? Kita punya Tuhan, dia menjadi relatif. Kita punya Tuhan yang harus jagoan dong. Absolut ya. Kalau relatif itu bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi sebetulnya begini, relatif dan absolut itu salah satu bukan satu-satunya ya. Salah satu indikasi kita bisa menentukan, oh dia Tuhan. Ini tuh Tuhan yang YHWH loh ya, Tuhan yang alif lam lam ha ya, bukan Tuhan yang tuan. Kita berbicara tentang Tuhan yang transenden ya, bukan Tuhan yang imanen gitu ya. Jadi jangan sampai keliru ke sana lagi. Sekarang coba kamu pikir, sesuatu yang absolut kok mudah-mudahan, gimana itu? Bisa nggak? Sesuatu yang absolut kok mudah-mudahan itu loh. Coba kamu, maka aku bilang tadi, sebetulnya ini kita nggak perlu tahu secara umum, apalagi tahu bisa lisanul arabian. Secara rasional logik aja, bener nggak ini? Coba kamu renungkan dulu. Tuhan kok mudah-mudahan, ya. Sedangkan ya, aduh kacau. Jadi tidak mungkin Tuhan mudah-mudahan. Tuhan itu ya absolut, nggak mungkin mudah-mudahan. Iya, apa yang dia mau oke, nggak ada mudah-mudahan. Kacau, ya. Sudah kena ya, logika rasionalitasnya sudah kena ya. Tidak mungkin, meskipun kita tidak tahu bahasa Arabiun, kita lihat aja konteksnya. Yang namanya Tuhan itu absolut, maka dia nggak mungkin mudah-mudahan. Masalahnya surat Toha 24:4 menerjemahkan mudah-mudahan ini Tuhan model apa, Tuhan cap apa ini. Aku ajarkan kepada kamu supaya nanti kalau kamu ditanya oleh teman-teman Kristenmu,
kamu bisa menjelaskan. Paham? Oke. Ini kita lihat di perikopnya, ya. Surat Toha 20 kita mulai dari surat yang 42, ya. Jadi 20:42. Ini perikopnya Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam diperintahkan menghadap Fir'aun. Begini perintahnya. Pergilah kamu, Nabi Musa maksudnya, beserta saudaramu, Nabi Harun maksudnya, dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Sisi lain yang perlu dijelaskan, itu sebetulnya aku sudah jelaskan, tapi dalam serpian-serpian video. Nanti supaya gampang carinya, aku mau bikinkan satu video khusus. Kenapa harus berdua? Kenapa kalau berdua Kanjeng Nabi Musa ditemani saudaranya Kanjeng Nabi Harun? Kok nggak Kanjeng Nabi Musa saja? Kenapa Kanjeng Nabi Musa minta kepada Allah agar saudaranya juga bisa membantu dia dalam dakwah? Ya, itulah yang aku bilang kemarin. Ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita ini juga banyak yang Islamnya itu tradisional, bukan Islam yang rasional. Sehingga kemana-mana mau pidato, Robi Srohli Sodri Wayasir li Amri Saniab Koukoli. Pidato lagi di sana, Robi Srohli Sodri Wayasir li Amri Saniab Koukoli. Pidato lagi di sana, Robi Srohli Sodri. Ada apa dengan Robi Srohli Sodri? Itu nampak dia nggak tahu duduk permasalahannya itu. Konteksnya kemana itu ayat? Kok setiap Robi Srohli, setiap Robi Srohli, setiap Robi Srohli, itu ngawur. Karena apa? Dia hanya menerima tapi tidak berpikir. Kalau dulu kiai juga kan pernah menjadi santri kan. Dia waktu diajarkan kiainya nggak tanya. Konteksnya apa ayat ini? Nah, sekarang kamu ngaji di sini. Kerangka berpikirmu itu harus menjadi bodoh yang bertepi. Jangan menjadi bodoh yang tak bertepi. Goblok itu harus kita hilangi. Nanti aku ajarkan. Tapi itu nanti ya. Videonya aku bikinkan sendiri. Ya. Terus nanti ada yang bilang, kan jadi dongeng lagi. Kanjeng Nabi Musa makan bara api. Kacau. Ya, oke. Itu ya. 42, pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku. Dan janganlah kamu berdua lalai dari mengingatku. Itu yang 42 ya. Terus yang 43, ya, ini berdua ini. Jadi Kanjeng Nabi Musa dan Harun. Kenapa berdua? Sudah aku jelaskan sekilas. Lain waktu kita bikinkan videonya sendiri kenapa berdua. Ya. 43. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kanjeng Nabi Musa pergi kepada Fir'aun. Ini sepele loh. Ya. Ini sepele, tapi kalau kamu kritis, kamu dapat penjelasan yang insight dari dua ayat ini. Ya, makanya aku bilang, kadang-kadang ada satu ayat kita akan bidik satu permasalahan, padahal dalam ayat itu menjelaskan beberapa permasalahan tertentu. Di mana tuh? Cari tuh. Ya, sama seperti ini. Sebetulnya kita tidak akan membidik yang mau aku jelaskan, tapi ada hal-hal lain yang kita mau ambil. Nggak ada? Aduh. Loh, ini masih bagus. Ya sudahlah, nanti dicari. Jangan ganggu untuk gitu. Lihat ini. Kan coba kamu ada kelompok yang mana? Bahwa nabi itu untuk semua manusia, semua bangsa. Apakah nabi itu hanya untuk bangsa tertentu, bangsanya sendiri? Hanya Kanjeng Nabi Muhammad sajalah yang universal untuk semua nabi. Sama bantu cari dong. Di mana? Di mana? Atau kamu cari gimana caranya?
Kan ada pernyataan satu ya, bahwa nabi-nabi terdahulu itu untuk bangsanya sendiri. Ya. Kamu percaya nggak ini? Yang kedua, baru Nabi Muhammad itu untuk semua bangsa. Ini ada yang berpikir begini. Orang goblok. Ya. Kecuali ada pernyataan tegas bahwa Nabi ini hanya untuk bangsa ini gitu. Itu memang ada pengecualian, tapi jangan terus digeneralisir. Semua nabi dari Adam sampai ke Kanjeng Nabi Isa itu hanya untuk bangsanya sendiri. Baru hanya Kanjeng Nabi Muhammad yang untuk semua bangsa di bumi. Itu kan kacau. Karena apa kacau? Bertentangan dengan Al-Qur'an. Di mana bertentangannya? Lihat di sini. Musa dan Harun itu Bani apa? Israel. Firaun itu Bani apa? Kipti. Buktinya Israel disuruh berdakwah ke Kipti. Berarti kan gugur bahwa nabi-nabi terdahulu untuk bangsanya sendiri gugur. Itu loh. Gugur. Yang benar adalah ini juga Nabi Muhammad yang semua bangsa ini juga gugur. Yang benar itu semua nabi untuk semua bangsa. Karena yang mengutus itu universal, maka utusannya universal. Kecuali ada penjelasan spesifik. Nah, seperti tadi, umumnya semua nabi itu untuk semua bangsa di bumi. Karena aneh kalau yang mengutus itu Allah yang universal, utusannya terus menjadi lokal, itu aneh. Kecuali ada hal-hal yang umum terus di luar keumuman. Memang dinyatakan bahwa dia untuk bangsa ini, itu lain. Ya. Oke, jelas ya. Ini sisi lain, sebetulnya kita nggak mau ke sana, tapi mumpung lewat tak jelaskan sekalian. Jadi Kanjeng Nabi Harun dan Musa dan Harun itu Israel. Sedangkan Firaun Kipti. Lah, Israel disuruh berdakwah ke Kipti, nggak Israel disuruh berdakwah ke Israel. Ke sini iya, ke sono iya gitu. Ya. Oke. Itu sisi lain lah ya, yang karena lewat terus aku jelaskan. Seperti aku bilang tadi, kadang-kadang kita mengambil satu ayat untuk satu poin, padahal dia menjelaskan beberapa poin. Oke ya, 43. Sekarang yang 44. Nah ini. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Mudah-mudahan. Allah kok mudah-mudahan? Kan ini yang ngomong kan Allah ini. Lihat di 42-nya. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Itu kan Allah yang berfirman. Jadi ini firman Allah. Allah kok mudah-mudahan ini. Kacau. Ya. Oke, karena keterbatasan waktu ya, insya Allah besok kita lanjutkan ke seri 2. Silahkan kamu cari dulu jawabannya, nanti kalau ketemu ya, bisa tampilkan di kolom komentar ya. Tidak apa-apa, kita kan mungkin kamu dapat sumber lain apa seharusnya. Yang jelas ini debat bermasalah. Karena Allah menjadi relatif, tidak mudah-mudahan. Ya, kok dari mana kata mudah-mudahan? Tuhan kok mudah-mudahan, ya. Oke, itu saja dari aku ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam tingkat iman yang paling indah. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, apabila ada yang perlu diskusikan. Berikutnya juga, ya semua kita dapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terimalah salam penyemangat dari aku, salam Isra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.